Ada satu hal yang bikin musuh-musuhmu kesal setengah mati. Mereka mencoba mencari kelemahanmu, tapi yang mereka temukan justru kekuatanmu yang gak ada habisnya. Bahkan saat mereka tanya ke orang-orang terdekatmu, jawabannya bikin mereka makin frustrasi. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, mereka menanyakan apa kelemahanmu pada teman-temanmu. Tapi mereka yang benci kamu tak menemukan satu pun. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah Eight of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa dulu kamu pernah berada di situasi yang sangat membatasi, di mana perasaan terkurung dan ketidakpastian menghantui setiap langkahmu, mengarungi hari-hari yang seolah tanpa ujung, dan tidak memberikan harapan untuk keluar dari belenggu emosional yang telah mengimpitmu. Saat itu, kamu merasa terjebak dalam pusaran pikirannya yang tidak ada habis-habisnya, seolah-olah semua jalan keluar yang ada hanyalah ilusi belaka. Dan kamu berada di ambang kekacauan, di mana ketakutan dan penghindaran ragu-ragu terus-menerus menghantui keadaanmu. Dalam kondisi tersebut, kamu seperti terikat oleh belenggu yang diciptakan oleh ketakutan dan tekanan dari lingkungan sekitar, yang seakan-akan menuntut lebih banyak dari yang bisa kamu berikan, menciptakan rasa tidak berdaya pada diri sendiri yang sangat tidak nyaman, sehingga kamu tidak mampu melihat opsi lain yang sebenarnya tersedia dalam hidupmu dan dapat membawamu ke arah yang lebih baik. Kamu merasa bahwa tidak ada pilihan lain, terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh ketidakpercayaan dirimu yang merajalela. Padahal sebenarnya kekuatan untuk keluar dari situasi itu sudah ada di dalam dirimu. Menunggu saat yang tepat untuk diungkapkan kepada dunia. Menunggu momen di mana kamu bisa merentangkan sayap dan terbang bebas ke langit. Banyak orang menilai kamu saat itu adalah orang yang lemah, penakut, atau bahkan terlalu bergantung pada orang lain. Terkurung dalam penilaian yang sempit dan tidak melihat gambaran keseluruhan dari apa yang terjadi di dalam hidupmu dan proses panjang yang sedang kamu jalani. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah, dalam diam, kamu sedang mempersiapkan dirimu, melakukan refleksi mendalam, dan menyusun langkah-langkah strategis untuk bangkit dari perangkap yang diciptakan oleh ketakutanmu sendiri. Merencanakan setiap momen dengan penuh pertimbangan, dan menetapkan batu bata fondasi yang kuat untuk masa depanmu yang lebih cerah. Dan ketika akhirnya kamu bangkit, transformasimu tampak jelas bagi semua orang, seolah-olah kegelapan yang telah membelenggu telah sirna, membawamu ke arah yang lebih terang dengan semangat dan keberanian baru. Kartu Knight of Swords menggambarkan sosokmu yang kini tidak lagi mudah dibungkam oleh opini publik atau penilaian orang lain, melainkan muncul sebagai pribadi yang tahu apa yang harus dilakukan, dan siap untuk bertindak tegas, tidak suka basa-basi, dan bergerak cepat dalam mengejar impian serta keinginanmu yang jelas. Menegaskan komitmenmu untuk tidak mundur dalam perjuangan. Kamu tidak takut menghadapi konflik jika memang harus membela dirimu, dan prinsip-prinsip yang kamu yakini dengan sepenuh hati, kamu justru semakin tajam dalam analisismu dan lebih sigap menghadapi setiap tantangan yang menghampiri, tidak mau lagi tenggelam dalam ketidakpastian yang pernah membuatmu terpuruk. Kamu berbicara lantang ketika harus membela kebenaran, tidak menyisakan ruang bagi siapapun yang ingin merendahkanmu atau menggoyahkan keyakinanmu, bersikap tegas dalam mengungkapkan pendapat tanpa meragukan diri sendiri. Keberanianmu ini membuat orang-orang yang tadinya ingin menjatuhkanmu jadi terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa kamu bisa sekuat itu. Sosok yang sebelumnya dianggap lemah kini berubah menjadi pilar kekuatan yang tak terduga, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang menyaksikan perjalananmu, dan mulai mengambil pelajaran dari keteguhanmu. Lalu muncullah kartu The Sun.
sebuah simbol yang membawa energi positif dan kehangatan ke dalam hidupmu, menyinari jalan-jalan yang pernah kelam dengan keyakinan baru dan harapan yang melimpah. Ini adalah simbol dari dirimu yang bercahaya, jujur, dan terang bagaikan cahaya mentari yang menyinari hari-hari kelam orang lain, memberi semangat untuk terus bergerak maju. Meskipun ada desakan dari orang-orang yang mungkin merasa tidak suka melihat kamu bahagia, mereka tidak bisa menyangkal bahwa kamu memang memiliki cahaya yang memikat, menarik minat banyak orang untuk mendekat dan berbagi kisah hidup. Kamu bukan orang yang dibuat-buat untuk mendapatkan pengakuan, tetapi melainkan sosok yang tulus. Dan kebahagiaanmu datang dari tempat yang murni, lahir dari dalam hati yang bersih dan damai, menjadikan kebahagiaan itu autentik dan mengenalkan vibrasi positif kepada dunia di sekitarmu. Bahkan saat kamu tidak berusaha menarik perhatian, kamu tetap menjadi pusatnya, melangkah dengan percaya diri dan mengundang orang-orang dalam pelukan aura positif yang tak terelakkan, menciptakan ikatan kuat dengan mereka yang memiliki nilai-nilai sejalan. Namun sayangnya, bagi orang-orang yang terpenjara dalam rasa iri dan dengki, sinarmu justru membuat mereka merasa tertutupi, menciptakan kecemburuan yang menggelapkan jiwa mereka, dan disitulah rasa benci mereka mulai tumbuh dan berkembang, menciptakan ketegangan di sekitar hubungan sosial yang seharusnya bisa penuh kebahagiaan, menghadirkan tantangan baru yang harus kamu hadapi dan atasi dengan sikap tenang. Kartu selanjutnya, The Hanged Man, menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang penuh pertimbangan, yang lebih memilih untuk mengamati daripada bertindak gegabah, memperhatikan detail-detail kecil yang seringkali diabaikan orang lain. Kamu tidak langsung bereaksi atas semua hal yang terjadi di sekitarmu, melainkan memiliki cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang, yang dapat mengambil hikmah dari setiap situasi tanpa terjebak dalam emosi sesaat. Kamu tahu kapan harus diam dan tenang, kapan harus bergerak cepat, dan kapan harus menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang mungkin berdampak negatif pada diri sendiri atau orang lain. Kamu rela menunda kenyamanan demi pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan situasi yang sedang dihadapi, mempelajari setiap detail agar bisa memberikan respons yang paling efektif dan efisien. Banyak yang mengira kamu lamban dalam bertindak, tetapi mereka salah besar. Kamu hanya tidak mau gegabah dan lebih suka mengamati, serta memahami segalanya terlebih dahulu sebelum bertindak. Dan langkah hati-hati ini, meskipun terkadang diinterpretasikan sebagai lamban, membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dari yang terlihat di permukaan, di mana ketenanganmu menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Di balik senyummu yang anggun tersimpan tekad yang menggebu-gebu. Lalu hadir kartu Seven of Cups. Ini adalah gambaran tentang bagaimana orang-orang seringkali gagal memahami siapa kamu sebenarnya. Membingungkan banyak orang di sekitarmu yang melihat kamu sebagai pribadi yang penuh misteri. Seolah menyimpan banyak rahasia di balik senyummu yang selalu penuh teka-teki. Mereka tidak tahu apa isi kepalamu yang selalu dipenuhi berbagai ide brilian. Mereka bingung dengan sikapmu yang kadang lembut dan penuh kasih, kadang tegas seperti karang, terkadang sangat bersahabat, namun kadang juga sangat menjaga jarak, menciptakan kesan bahwa kamu adalah sosok yang sulit dijangkau dan dimengerti. Kebingungan itu membuat mereka terus menebak-nebak, menyusun berbagai spekulasi mengenai siapa dan bagaimana dirimu yang sebenarnya, mencoba merunut jejak langkahmu dalam berbagi interaksi yang penuh makna. Namun yang mereka tidak tahu adalah, kamu memang sengaja tidak membuka semua sisi dirimu pada siapapun, menyimpan banyak layer dari kepribadianmu. Dan itu adalah salah satu cara terhebatmu menjaga kekuatanmu, menciptakan batasan yang tegas sekaligus menambah daya tarik yang membuat orang semakin penasaran untuk mengenal sisi-sisi baru dari dirimu yang mungkin belum mereka ketahui. Kartu Five of Wands memperlihatkan bahwa kamu tidak asing dengan konflik. Namun menariknya,
Kamu bukan pencari masalah dan tidak terbiasa mengedepankan emosi dalam menyelesaikan ketegangan. Justru kamu seringkali terjebak dalam situasi yang penuh kompetisi dan ketegangan, penuh perselisihan yang tidak kamu mulai. Namun selama ini kamu selalu berhasil membawa dirimu keluar dari situasi sulit tersebut dengan cara yang elegan dan terhormat, tidak menjatuhkan marwah diri atau melawan dengan kasar. Kamu tahu kapan harus berdiri teguh dan kapan harus melepaskan diri dari drama-drama yang tidak perlu terjebak lebih jauh, mengetahui betul bahwa terkadang melepaskan adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian batin dan melindungi jiwa yang telah kamu perjuangkan. Sehingga yang tersisa adalah semangat yang menyala-nyala untuk terus maju, menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan. Kartu Queen of Pentacles menunjukkan kualitas dirimu yang paling disukai oleh orang-orang baik di sekitarmu dan menjadi pusaran energi positif di dalam kehidupan orang lain. Kamu adalah pribadi yang stabil, penyayang, pekerja keras, dan sangat mahir dalam menciptakan rasa aman bagi dirimu sendiri dan orang lain di sekitarmu. Kamu tahu cara merawat, menjaga, dan memperhatikan orang-orang terkasih, yang menciptakan ruang nyaman bagi mereka yang berinteraksi denganmu, di mana mereka bisa merasakan bahwa ada kepedulian tulus yang selalu menyertai langkahmu. Namun jangan salah, kelembutan yang kamu tunjukkan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang seringkali tidak disadari oleh orang-orang di sekitarmu. Kekuatan yang memampukanmu untuk memahami dan memberi dukungan ketika diperlukan. Kamu bisa sangat kuat dan berani saat dibutuhkan. Dan kamu tahu cara membentengi diri dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikan hatimu. Menciptakan batasan-batasan yang jelas untuk menjaga integritas dan martabat dirimu sendiri. Sementara tetap memberikan cinta dan dukungan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Menjadikan diri kamu sebagai tempat berlindung yang aman bagi mereka yang bertarung dengan kehidupan mereka. Seven of Wands kembali menegaskan bahwa kamu sering berada di posisi yang harus mempertahankan dirimu, membela hak serta keyakinan yang kamu anut, sementara banyak orang mempertanyakan keputusanmu, pilihanmu, bahkan keberadaanmu di tempat yang kamu perjuangkan. Namun, meskipun berada di tengah berbagai tudingan dan prasangka yang tidak adil, kamu tidak pernah menyerah. Kamu berdiri sendiri jika perlu, tegar menghadapi semua tantangan yang datang dengan prinsip berani yang tidak mengenal mundur. Dan kamu membuktikan kepada dunia bahwa kamu tidak bisa digoyahkan begitu saja. Bahwa temlak apapun yang dilemparkan kepadamu akan mendapatkan jawaban yang tegas. Setiap tudingan yang diarahkan, setiap upaya menjatuhkan kamu, lawan bukan dengan kemarahan atau kebencian, tetapi dengan bukti konkret yang menunjukkan bahwa kamu pantas berada di tempatmu sekarang, dan bahwa semua usaha serta kerja keras yang pernah kamu lakukan akan terbayar pada waktunya. Munculnya The Wheel of Fortune menandakan bahwa roda keberuntungan sedang memihak padamu, memberikan jalan yang luas untuk melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kamu idam-idamkan. Ini adalah saat-saat di mana semesta membawamu naik, membuka kesempatan-kesempatan yang tak terhentikan oleh siapapun, menandakan bahwa perjalananmu sudah memasuki fase baru yang lebih menggembirakan. Bahkan keengganan mereka yang ingin kamu gagal harus menelan kenyataan pahit bahwa kamu justru semakin sukses, semakin dikenal, dan semakin kuat, menembus batasan yang sebelumnya mengungkungmu, menjadi pengingat bagi semua orang bahwa keberanian dan usaha tidak akan pernah sia-sia dan akan selalu berbuah manis pada waktunya. Hasil dari ketekunanmu kini mulai terlihat dan kamu merasakan aliran energi positif yang mengalir ke dalam setiap aspek hidupmu, membuatmu semakin yakin akan langkahmu dan mendorongmu untuk terus bergerak maju tanpa memandang ke belakang. Dan akhirnya, Three of Swords hadir sebagai penutup yang sangat menyentuh, mengingatkan kita semua bahwa kamu bukan tanpa luka. Kamu pernah disakiti, dikhianati, bahkan dipatahkan oleh orang-orang yang kamu percayai dan sayangi, mewariskan rasa sakit yang mendalam dalam jiwamu. Luka-luka emosional itu, jika tidak ditangani dengan baik,
bisa membuatmu terpuruk dan ragu untuk membuka hati lagi. Tetapi meskipun telah melewati pengalaman pahit tersebut, kamu tidak menjadi pahit atau menutup diri dari kasih sayang yang sejati yang datang dari orang lain. Sebaliknya, kamu justru tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berempati terhadap orang lain, dan lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai hal. Menyadari bahwa setiap luka yang pernah kamu alami pada gilirannya akan membawamu kepada kejernihan. Kamu belajar untuk tidak bergantung pada validasi apapun dari orang lain, menciptakan ruang bagi kebebasan emosional yang tak ternilai harganya dalam hidupmu, dan menghadirkan damai dalam setiap langkah yang kamu ambil. Sekarang, kamu benar-benar sadar tentang siapa dirimu, siapa yang ingin kamu ciptakan sebagai sosok yang berdaya dan berdampak. Kamu tahu apa yang sudah kamu lewati dengan susah payah. Dan saat ini, kamu berdiri di sini sebagai sosok yang tidak hanya kuat secara fisik dan mental, tetapi juga damai secara batin, menciptakan keseimbangan yang sempurna antara kekuatan dan kelembutan dalam diri. Orang-orang boleh saja mencari kelemahanmu, menggali dari teman-temanmu, bahkan menyebarkan cerita-cerita yang tidak benar tentangmu, hanya untuk berusaha menyakiti atau menjatuhkan reputasimu yang sudah kau bangun bertahun-tahun. Namun selama kamu tetap jujur kepada dirimu sendiri dan terus menjaga integritas serta nilai-nilai yang telah kamu tanam dalam hidupmu, mereka tidak akan pernah berhasil menembus pertahanan kuat yang sudah kamu bangun dengan gigih dan penuh komitmen. Karena kelemahanmu yang pernah menjadi sumber kepedihan sudah kamu peluk, kamu terima sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, yang telah melahirkan sosok yang tangguh, bijak, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang menghadang dengan penuh percaya diri, serta keteguhan hati yang tidak terbendung. Kekuatan yang nyata ini merembes keluar dari dalam dirinya, dan menyebar kepada orang-orang di sekitarnya, yang sekaligus menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengikuti jejak langkahmu yang berani, agar mereka pun berani menghadapi ketakutan mereka sendiri dengan cara yang tidak kalah berani, menciptakan gelombang positif yang menggugah semangat untuk terus berjuang dan bermimpi tanpa henti. Karena dalam setiap diri manusia terdapat potensi yang luar biasa untuk bertumbuh dan berkembang, bahkan ketika segala sesuatu tampak sebaliknya. Dan kamu menjadi bukti hidup bahwa kebangkitan selalu mungkin asalkan ada usaha dan niat yang tulus dari dalam hati. Untuk cirinya, dia adalah seseorang yang begitu mudah dikenali, bukan karena kehadirannya yang mencolok atau sikapnya yang terang-terangan, melainkan justru karena kehadirannya yang seolah berusaha tidak menonjol dan berada di balik bayang-bayang dengan cara yang halus namun tetap kuat, sehingga menciptakan atmosfer di sekitarnya yang tidak bisa diabaikan. Begitu saja oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya, membuat orang-orang di sekelilingnya seringkali terjebak dalam perasaan ingin tahu dan takjub pada aura misterius yang terpancar dari dirinya. Sorot matanya tajam dan penuh makna, seolah-olah mampu menembus lapisan luar dari siapapun yang sedang berbicara dengannya, sehingga dapat membaca pikiran dan perasaan yang tersembunyi di balik kata-kata yang terucap, menyoroti kompleksitas yang ada dalam setiap interaksi yang terjadi, dan memberikan kesan bahwa ada banyak hal yang tersimpan dalam hatinya. Dalam keadaan tertentu, mata itu, meskipun tidak selalu menatap langsung seperti yang diharapkan orang lain, memiliki daya pantau yang terasa konstan, seolah selalu menghitung, menilai, dan mengamati tanpa henti, seakan-akan ia menjalani proses analisis yang mendalam terhadap setiap detail dari interaksi sosial yang dijalani olehnya. Namun menariknya, di balik ketajaman pandangan itu, terselip kegelisahan yang samar yang kadang membanjiri pikirannya, sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang ia simpan dalam dirinya. Sesuatu yang ia khawatirkan dan hindari, yang terkadang bisa membuatnya merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri ketika berada di tengah keramaian. Ketika ia berbicara, bibirnya bergerak dengan ragu yang tampak nyata, seringkali tampak seperti menahan sesuatu. Entah sebuah pernyataan yang tak ingin keluar karena takut disalahartikan, atau emosi yang terlalu dalam untuk diungkapkan kepada orang lain yang mungkin tidak memahami perasaannya dan situasinya yang sebenarnya. Bentuk bibirnya yang tipis,
dan ekspresi wajahnya yang jarang berubah. Drastis menciptakan kesan bahwa ada dinding emosional yang setinggi langit di antara dirinya dan mereka yang berbicara dengannya. Seakan-akan ia membangun pagar yang kuat untuk melindungi dirinya dari potensi rasa sakit yang mungkin datang dari luar. Tidak mudah baginya untuk menunjukkan senyum yang benar-benar tulus, karena dalam senyumannya sering terdapat semacam jarak yang mencolok, seolah ia hanya mencoba menyesuaikan diri dengan situasi di sekitarnya. Bukan benar-benar merasa senang atau nyaman dengan orang-orang yang ada di hadapannya, sehingga seringkali orang-orang tidak mengetahui apa yang sebenarnya ia rasakan. Kulitnya sedikit pucat, seakan-akan tubuhnya tidak cukup menyerap kehangatan dari dunia luar yang penuh warna dan kehidupan, dan jika seseorang secara kebetulan menyentuhnya, akan segera terasa bahwa suhu tubuhnya lebih dingin daripada kebanyakan orang di sekitarnya. Menciptakan misteri tersendiri tentang dirinya yang pernah menjadi topik menarik dalam percakapan di antara teman-temannya yang penasaran tentang bagaimana ia bisa begitu berbeda. Ia memiliki aura yang dingin, bukan dalam arti kejam atau tidak ramah, tetapi dalam arti seseorang yang menahan banyak hal dalam dirinya. Seseorang yang mungkin terlalu sering memproses dunia secara mental dan emosional, hingga energi tubuhnya terasa menurun, seolah setiap interaksi sosial memerlukan biaya emosional yang cukup besar bagi dirinya untuk terus bertahan dan menunjukkan wajah yang kuat. Postur tubuhnya pun mencerminkan hal serupa, tegang, kaku, dan selalu dalam kondisi siaga, menyiratkan bahwa ia selalu siap untuk bereaksi terhadap setiap stimulus di sekitarnya. Menciptakan kesan bahwa ia siap menghadapi tantangan yang datang, tetapi juga menunjukkan betapa sulitnya hal itu baginya. Gerakannya tidak pernah sepenuhnya santai. Bahkan dalam momen yang seharusnya membuatnya rileks, ia tampak seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Mungkin komentar, mungkin penilaian, atau mungkin ancaman yang tidak nyata, tetapi selalu terasa mengintai di balik pikiran dan ketakutan yang menghinggapi hatinya. Seolah ia terjebak dalam pikiran mengenai kemungkinan skenario terburuk yang dapat terjadi dalam interaksi sosial yang penuh kompleksitas. Ketika ia memilih pakaian, yang dipilihnya hampir selalu bernuansa netral atau gelap, abu-abu, hitam, biru tua, atau warna bumi yang tidak mencolok, sebagai bentuk penyamaran yang disengaja dan merupakan strategi untuk melindungi dirinya dari sorotan yang tidak diinginkan. Menciptakan citra diri yang sederhana, namun tetap menarik bagi orang-orang di sekitar. Ia ingin menyatu dengan keramaian, tetapi tanpa benar-benar menjadi bagian dari keramaian itu, menjadikan dirinya seperti bayangan yang ada di sana, namun tidak sepenuhnya hadir. Seolah ia memilih untuk mengamati dari jauh daripada terlibat langsung dalam interaksi sosial, yang terkadang terasa membebani dan melelahkan. Gestur tubuhnya ketika berbicara menunjukkan kehati-hatian yang berlebihan, terlihat dari fakta bahwa tangannya jarang bergerak bebas, kadang malah disembunyikan di balik punggung atau disilangkan di dada, menciptakan jarak emosional yang jelas terasakan oleh orang-orang di sekitarnya, yang mencoba mengajaknya berbicara dan berkomunikasi dengan lebih mendalam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tampak seperti hasil dari proses seleksi yang panjang, seolah ia terus-menerus menghitung dampak dari ucapannya terhadap persepsi orang lain, menjadikannya sosok yang selalu bernavigasi dalam labirin sosial yang rumit dan penuh jebakan, di mana setiap langkahnya harus diperhatikan agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Orang-orang yang mengenalnya lebih dalam tahu bahwa ia sangat kompetitif, bukan dalam arti yang biasa dan sederhana yang muncul dalam ajang resmi atau perlombaan terbuka, tetapi lebih pada kecenderungan laten untuk selalu membandingkan dirinya dalam hampir semua aspek dengan orang lain yang berada di sekitarnya, membawa rasa cemas yang tak kunjung surut menghantui perjalanan hidupnya. Bahkan dalam percakapan biasa, ketika membicarakan hal-hal sepele seperti tempat makan, liburan, atau pekerjaan, ia seringkali menyelipkan pernyataan-pernyataan perbandingan yang halus, namun jelas terasa, membuat ketidaknyamanan terpendam muncul di antara pembicaraan yang berlangsung, dan kadang menciptakan ketegangan yang tidak diungkapkan di antara teman-temannya. Ia ingin memastikan bahwa dirinya tetap berada di posisi atas,
atau setidaknya tidak kalah dalam hal apapun yang dibicarakan, menciptakan ketegangan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya yang terlibat dalam diskusi tersebut, sehingga seringkali percakapan yang seharusnya santai berubah menjadi ajang untuk menunjukkan siapa yang lebih baik. Ketika mendengar pencapaian orang lain, terutama dari orang yang dekat dengannya, reaksinya seringkali bukanlah apresiasi tulus yang akan diharapkan, melainkan keraguan yang terperangkap dalam pujian setengah hati. Seperti ada beban emosional yang tidak bisa ia tanggalkan dalam menjalin hubungan antar individu yang harusnya mendukung satu sama lain dalam kesuksesan. Dalam benaknya, keberhasilan orang lain lebih sering dikaitkan dengan faktor eksternal, seperti keberuntungan, koneksi, atau kondisi yang menguntungkan, ketimbang hasil dari kerja keras atau keahlian sesungguhnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga ia seringkali merasa bahwa dirinya tidak cukup baik jika dibandingkan dengan mereka yang berhasil. Ia juga sangat peduli dengan bagaimana dirinya dipersepsikan oleh lingkungan sekitar, yang menjadikan citra sosial sebagai salah satu hal yang paling penting baginya, sehingga membuatnya terus-menerus berupaya menjaga agar persepsi terhadap dirinya tetap berada di jalur yang diinginkannya. Berusaha untuk menunjukkan sisi positif dari diri yang mungkin tidak diakui oleh orang lain. Ia menjadi sangat terobsesi dengan imaji yang ia bangun di hadapan orang lain, menciptakan berbagai strategi untuk tampil seolah-olah baik-baik saja di luar sana. Meskipun di dalam hatinya terdapat kegelisahan yang terus-menerus melanda, serta rasa tidak percaya yang mengikis keyakinannya. Citra ini kadang-kadang membuatnya terjebak dalam ketakutan akan kehilangan posisi yang telah ia ciptakan dengan susah payah. Seringkali menciptakan keraguan dalam dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal-hal baru dan situasi yang tak terduga, sehingga ia merasa lebih nyaman untuk tetap berada dalam zona nyamannya. Ia bisa menjadi sangat sensitif terhadap kritik, bahkan yang disampaikan dengan niat baik sekalipun, karena setiap kritik terdengar seperti ancaman terhadap identitas yang telah ia bangun dengan susah payah, memberikan kesan bahwa ia selalu berada dalam keadaan tertekan untuk membuktikan dirinya kepada orang lain dan untuk memenuhi ekspektasi yang ia ciptakan. Dalam situasi sosial, ia terlihat tenang dan memegang kendali atas situasi, membangun citra yang kuat di depan orang-orang di sekitarnya yang memperhatikannya. Tetapi di dalam pikirannya, ia terus-menerus menganalisis interaksi yang terjadi. Siapa yang lebih menonjol? Siapa yang mendapatkan perhatian lebih? Siapa yang tampak lebih berhasil? Dan bagaimana dirinya bisa tetap unggul dalam lingkungan yang terasa kompetitif dan menantang. Dari cara ia bergerak, berbicara, bereaksi, dan membentuk relasi, sangat jelas bahwa unsur udara dan api memainkan peran penting dalam karakter kepribadiannya yang kompleks ini, yang terdiri dari banyak lapisan yang tak mudah dipahami. Elemen udara terlihat dalam kecenderungannya untuk berpikir terus-menerus, untuk tidak pernah benar-benar diam secara mental dan emosional, seolah ia seperti diliputi oleh arus pemikiran yang tak kunjung berhenti, sebuah kegelisahan yang konstan dan tidak bisa dipadamkan yang selalu menghantuinya. Dalam hal ini, karakteristik Gemini sangat kental dan jelas, di mana ia gelisah, banyak berpikir, cerdas namun seringkali terjebak dalam overthinking yang membuatnya merasa tertekan sekaligus terasing dari orang lain yang tidak bisa merasakan beban pikirannya. Di sisi lain, ada elemen Libra yang terlihat dalam obsesinya terhadap pencitraan sosial, keinginannya untuk tampil seimbang dalam berbagai aspek kehidupannya, serta kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus, yang membuatnya terperangkap dalam siklus perbandingan yang tidak sehat dan merugikan diri sendiri, karena membuatnya semakin tidak yakin pada kapasitas dan kemampuannya. Sementara itu, pengaruh Aquarius hadir dalam dorongan kuat untuk selalu tampil berbeda, lebih inovatif, lebih unik, namun diiringi ketakutan akan tertinggal atau tidak dianggap relevan oleh lingkungan sekitar yang dinamis dan cepat berubah, yang membuatnya merasa seperti selalu terjebak dalam persaingan yang tiada akhir. Dari sisi elemen api, ia memperlihatkan sifat-sifat yang sangat selaras dengan karakter Aries yang berani bersaing, selalu ingin menjadi yang pertama, serta memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak mudah mengalah dalam hal apapun yang dianggap penting dan berarti dalam hidup
meski ada banyak rintangan. Ada juga sisi Leo yang sangat menuntut pengakuan atas usaha dan pencapaian yang telah ia raih, yang ingin dihargai dan diakui atas pencapaian tersebut, dan akan merasa terganggu jika perhatian dan fokus orang lain dialihkan ke orang lain yang dianggap lebih menarik atau lebih berhasil dalam pencapaiannya yang terlihat mendalam. Terakhir, pengaruh Sagittarius tampak dalam cara ia menetapkan target yang tinggi untuk dirinya sendiri. Setiap kali menghadapi tantangan baru, keinginan untuk terus berkembang, dan unggul dalam segala hal yang dilakukannya, serta keyakinan yang mendalam bahwa dirinya harus selalu selangkah lebih maju dibanding siapapun yang ada di sekitarnya, untuk bisa meraih impian yang diidamkan. Semua unsur ini membentuk sebuah pribadi yang sangat kaya akan kompleksitas. Seseorang yang terus-menerus bergerak antara keinginan untuk diterima oleh orang lain dan ketakutan akan dikalahkan, antara upaya untuk tampil tenang di depan orang-orang dan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan di dalam hatinya, yang seringkali terperangkap dalam kegalauan yang menyelimutinya dalam sunyi. Ia adalah gambaran manusia yang penuh paradoks, mengamati tetapi tak ingin diamati, ingin dekat tetapi tetap menjaga jarak dari mereka yang terlalu dekat, ingin terlihat namun takut terbuka dan rentan, ingin menang namun terjebak dalam ketakutan akan menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain yang bisa melemahkan citra yang telah ia bangun selama ini. Dalam ketidaksempurnaan dan ketegangannya itu, justru terdapat cerita yang lebih dalam, tentang seseorang yang mungkin terlalu sering membandingkan diri, terlalu sering merasa tidak cukup dan tidak berharga, serta terlalu takut kehilangan tempat dalam dunia yang terus berubah dan bergerak cepat. Ia berjalan di antara bayangan dan cahaya, mencoba menemukan jati diri yang sejati di tengah kerumunan dunia yang tak selalu memahami dan menerima kehadirannya. Dalam pencariannya untuk menemukan identitas yang utuh, ia menghadapi banyak tantangan, pertanyaan, dan keraguan yang seringkali membangkitkan rasa frustasi, seolah ia terjebak dalam labirin yang tidak memiliki jalan keluar yang jelas. Dengan setiap langkah yang diambil, ia berusaha menyesuaikan diri dengan harapan dan ekspektasi dirinya sendiri, serta orang lain. Tetapi kadang-kadang ia merasa terhimpit oleh beban perasaannya sendiri. Menunggu saat yang tepat ketika ia dapat melepaskan semua beban tersebut dan menerima dirinya apa adanya, meraih kebebasan yang sejati yang selama ini ia cari. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail, pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2266 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.